QR code-nya nanti saya cek lagi ya sebentar. Nggak boleh keluar-keluar ya. Saya cek semua lagi. Nanti di jam terakhir saya cek lagi nanti. Belum menit. Oke, saya lihat kelompoknya. Nah, kelompoknya yang belum ya, yang belum. Josein Marrella, coba kamu tampilkan di layar progres kuliahnya kemarin untuk daftar apa untuk bab satu dan bab 2. Silakan. Oke, silakan. Silakan ini Mbak, namanya tadi Mbak Josein, Jocelyn. Silakan Mbak Jocelyn tampilkan progres 1 minggu yang kuliah 1 minggu yang kemarin. Halo Mbak Jocelyn mana? Maaf Pak, sebentar Pak. Baru buka laptop karena dari tadi lewat HP. Oh, temanmu, grup temanmu juga boleh. Siapa nih temannya Mas Jocelyn? Berikutnya nanti setelah Mas Jocelyn itu eh, novel kemarin udah, kan sudah Syafran Abdillah. Nah, berikutnya ya Syafran Abdillah. Grupnya Syafran Abdillah. Saya ingin melihat bagaimana saudara mendescribe problemnya. Nanti akan saya kasih satu contoh. Oke, kalau sambil menunggu, kemudian nanti yang ketiga kelompoknya, yang atas, dia sudah tiga. Muhammad Hafiz Adriansah yang ketiga. Oke, Mbak Jocelyn udah. Jocelyn. Maaf Pak, sebentar Pak. Oke. Iya. Masih lama lama Pak. Hari ini dia update. Iya Pak. Jadi bawah dulu. Agak susah membuka. Belum. Ya. Pertanyaannya adalah what is the problem? Nanti cara melihat problemnya gimana?
Halo, ini mana nih Mas Jasinnya, Mbak Jasin? Mbak Jasinnya belum kelihatan. Ini nanti kita tukar dulu kalau gitu. Silakan lanjutkan Mas. Ini grupnya gimana nih, Mas Safran Abdillah? Silakan. Halo. Halo Pak, sebentar Pak. Kemudian siap-siap berikutnya juga tadi Mas Muhammad Hafiz Abdiansah. Nggak usah harus yang perfect ya, nanti karena bisa diupdate lagi. Oke, great. Oke, covernya mana covernya? Covernya belum Pak, masih Belum. Yang di atas itu ada angka 156 itu apa? nama Oh, tim ya, belum kesempatan isi. judulnya apa? Generatif AI untuk pembuatan konten visual. Oke, bagus. Oke, sekarang bab 1. Oke, apa masalahnya? Bab, Hmm. bab satu, latar belakang masalah penggunaan generatif AI untuk pembuatan konten memang menawarkan banyak keunggulan, namun juga membawa sejumlah masalah signifikan yang perlu diatasi. Sebagai contoh, menurut artikel di Towards Data Science, sekitar 40% dari waktu yang dihabiskan untuk pembuatan konten AI dihabiskan pada tahap revisi, karena konten awal seringkali tidak sesuai dengan standar. Hal ini menunjukkan bahwa AI belum dapat sepenuhnya menggantikan peran kreator manusia, terutama dalam menangkap nuansa kompleks dari bahasa yang kaya. Selain itu, sebuah penelitian pada konferensi New York IES pada tahun 2002 menemukan bahwa model generatif mengalami kesulitan dalam menghasilkan konten berkualitas untuk domain khusus seperti medis dan atau hukum, di mana ketepatan informasi adalah hal yang sangat penting. Hal ini memperlihatkan bahwa AI kurang layak untuk digunakan secara langsung tanpa intervensi manusia dalam bidang-bidang yang memerlukan akurasi tinggi. Oke, great. Lanjut, kecepatan pemrosesan juga menjadi masalah. Meskipun AI dapat menghasilkan draft kasar dengan cepat, proses untuk membuat hasil yang memadai seringkali sangat lama. Misalnya penelitian yang dipublikasikan oleh ACM Digital Library menunjukkan bahwa rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan video berdurasi 10 menit menggunakan generatif AI adalah sekitar 7,5 jam dibandingkan dengan 4 jam menggunakan materi manual tradisional. Selain itu, konten AI seringkali memerlukan penyuntikan intensif karena adanya ketidakakuratan atau bias dalam data pelatihan, yang menyebabkan hasil akhir tidak selalu dapat diterima tanpa perbaikan. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembuatan konten berbasis AI tidak hanya rumit, tapi juga membutuhkan sumber daya tambahan yang seharusnya bisa digunakan lebih efisien. Untuk mengatasi Oke, masalah ini, Kit. Balik ke paragraf 1. Paragraf Oke. satunya itu sudah menuliskan sebagai contoh menurut artikel di Towards Science itu artikelnya itu yang punya siapa? Yang punya Rao kan? Sebentar, Pak. Beda sih, Pak. Bukan punya Rao. Iya, Rao, benar, Pak, benar, benar. Rao, coba-coba. Nah, kembali ke sana. Jadi nggak usah menyebutkan artikel di data science itu kalau cara menyebutkan menurut sebagai contoh, menurut artikel tersebut itu cara menulis populer ilmiah apa namanya? Artikel populer ilmiah. Nah, itu boleh caranya gitu. Tapi caranya akademik itu yang itu dihapus saja itu. Coba dihapus. Terus dihapus, dihapus, dihapus sebagai contoh. Nah, itu dihapus. Nah, gini aja. Sekitar 40% dari waktu yang dihabiskan untuk pembuatan konten AI dihabiskan pada memerlukan nih sekitar lebih dari sekitar 40% waktu diperlukan untuk pembuatan konten AI.
pada tahap revisi. Dihabiskan itu dihapus. Nah, itu dalam kurung row. Oh, tunggu ada sambungannya ya. Karena konten awal seringkali tidak sesuai dengan standar. Koma dikarenakan. Koma di sana, koma bukan di situ, di sana di atas itu. Di Nah, sini, Pak. nah, jadi apa yang saya tulis di sini itu namanya cara sitasi indirect gitu. Kalau tadi menyebutkan nama jurnalnya atau menurut itu cara menulis cara menulisnya adalah cara untuk paper populer namanya. Paper populer itu yang dipasang di majalah, di blog gitu ya, atau di portal itu boleh menyebutkan seperti tadi. Tapi kalau paper-paper untuk saintifik ilmiah kita cukup merefer dengan nama dan tahunnya kalau itu pakai hard part style ya. Oke, great. Kemudian dilanjutkan hal ini menunjukkan bahwa tunggu. Hal ini menunjukkan bahwa AI belum dapat sepenuhnya menggantikan peran kreator manusia. Tunggu, terutama dalam menangkap nuansa kompleks dari bahasa dan gaya. Kalimat pertama nggak ngomong-ngomong tentang kreasi ya. Berarti pembuatan konten memang menawarkan banyak keunggulan, namun juga membawa sejumlah signifikan. Namun juga membawa sejumlah masalah signifikan. Jumlah masalah signifikan yang perlu diatasi. Kalimat keduanya harus ditambahin kreatif. Jadi kalimat kedua sebagai contoh sekitar 40% itu kan kalimat kedua kan waktunya. Waktunya. Hal yang lain menunjukkan hal ini menunjukkan kalimat ketiganya. Kalimat ketiganya nggak nyambung dengan kalimat kedua. Nah, kalimat keduanya nggak nyambung itu. Kalimat kedua kan kreativitas. Kalimat kedua tentang lama waktu. Kalimat ketiga tentang kreativitas. Tentang kreativitas. Hal ini menunjukkan. Yang kalimat ketiga dapatnya dari mana? Punya saudara ya? Nah, itu ya itu hal ini. Nah, itu kalimat ketiga itu punya saudara atau punya dari papers? Hal ini Dari menunjukkan pribadi. pribadi. Ya. Gini. Ini ya. Selain itu, sebuah penelitian dan konversi menemukan bahwa model generatif mengalami kesulitan dalam menghasilkan konten berbagai dan khusus seperti medis hukum, di mana ketepatan informasi adalah hal yang sangat penting. Hal ini memperlihatkan. Nah, berarti kalau saya ingin komentar yang kalimat ketiga itu sebagai kreativitas, maka di raw itu perlu dicarikan hal ini kan bahwa mendapat sepenuhnya menggantikan peran manusia. Di atas ditambahkan juga di kalimat kedua dari waktu yang diperlukan untuk pembuatan konten kreator pada tahap revisi karena konten seringkali sering dan memerlukan kreativitas gitu. Memerlukan kreativitas si perancangnya itu. Nah, itu baru nyambung dengan kalimat ketiga. Berangkat manusia, oke ya. Oke, jadi ini sebagai contoh buat teman-teman yang lain bahwa kalimat ketiga itu punya saudara, oke, great ya. Kalimat kedua punya si Ro gitu ya. Saya lanjut sekarang kalimat keempat. Kalimat keempat. Selain itu, sebuah penelitian pada konferensi Neuro 22. Nah, ini sama lagi. Jadi nggak perlu dituliskan konferensi. Selain itu, dihapus. Sebuah penelitian eh, semua penelitian ini pakai direct saja, coba pakai direct. Sebuah penelitian langsung si directnya itu si Gupta et al 2022 coba. Guftanya ditaruh di atas di depan kalian. Selain itu Gupta 2022 gitu. Nah, itu kan koma. Itu Guftanya dibuka kurungnya, tahunnya yang di dalam kurung. Nah,
Itu yang kurung di depan hapus, koma di belakang et al hapus, koma itu Yang hapus, nah itu hapus. Selain itu koma dulu. Selain itu koma dulu. Nah, oke ya. Selain itu Gupta menemukan bahwa itu sebuah penelitian dihapus. Nah, menemukan bahwa model generatif mengalami kesulitan dalam menghasilkan konten berkhusus untuk domain khusus seperti medis dan sebagainya. Karena ketepatan informasi sangat penting. Hal ini memperlihatkan bahwa AI kurang layak untuk digunakan secara langsung tanpa intervensi manusia. Nah, gitu caranya teman-teman. Jadi di sini ada yang indirect, yang raw, ada yang direct, yang Gupta, gitu ya. Itu udah bagus caranya melakukan citasinya. Nanti yang paragraf kedua juga digitukan. Kalau ada ACM Digital Library dihapus ya. ya Ada Pak. nama isinya dihapus. Terus lanjut kalimat paragraf ketiga juga sama kalau ada gitu-gitunya. Sekarang tinjauan pustaka. Oh, sebentar. Kalimat ketiga, paragraf ketiga itu jawaban ya. Jawaban, ntar. Untuk mengatasi masalah ini, peneliti menyarankan penerapan teknik e-learning untuk mengatasi masalah ini pakai langsung, kalimat langsung nggak pakai untuk mengatasi masalah ini. Pada penelitian ini diusulkan gitu, akan diusulkan. Itu dihapus untuk mengatasinya dihapus. Nah, pada penelitian ini diusulkan di atas. Nah, diusulkan dengan benaran kan Ini diusulkan itu dipropos ya, diusulkan pengembangan pengembangan apa? Pemahaman konteks itu ada yang di bawah itu, pemahaman konteks oh, misalnya uh, itu yang bawah. dalam Nah, itu diambil aja tuh. Nah, pemahaman konteks itu diambil sampai ke belakang. sampai ini Nah, ini pemahaman konteks itu siapa? Saudara atau punya punya Sidro? yang ini Red Ford. Oh, kalau punya saudara mana? Belum ada. Maksudnya yang saudara akan usulkan. Ah, Belum hmm. ya? No. Nah, ini kan masih punya orang si Ranpop, masih punya si Ranpop. Oke, dimasukkan si Ranpop aja. Ranpop masukkan ke depan pakai direct citation, coba. Nah, itu Hmm. pakai direct citation. Copy, Eh, di taruh di depan. Di ada depan, penilaian di depan kalimat. Nah, situ. di sini. Masuk. Ya, tahunnya dalam Ah, kurung, terus Ranpopnya dihapus. Nah, itu kita bisa citasi itu bisa pakai direct, undirect. Sekarang kita coba pakai citasi direct ya. Direct mengusulkan gitu. ah, Randolph mengusulkan pengembangan machine learning, ya, mengusulkan pengembangan transfer learning gitu, penerapan transfer dan strategi untuk memperbaiki kemampuan agar memahami konteks gitu. Udah benar itu, mengusulkan pengembangan penerapan teknik transfer learning dan ini untuk memperbaiki kemampuan AI dalam pemahaman konteks serta konteks konteks aja baru nggak usah. Ya boleh aja konteks baru juga boleh konteks serta di situ serta misalnya. serta dannya dihapus nggak Pak? Boleh aja nah, serta mampu mengurangi waktu. Mampu mengurangi waktu pelatihan. Oke, gitu. Jadi itu masih punya orang, bukan punya saudara ya. Oh, Selain itu, menggunakan pendekatan human readable telah terbukti efektif dalam memastikan kualitas konten yang lebih baik, tetap memperhatikan kecepatan generatif. Itu pakai si itu. Langkah-langkah ini akan membantu mengatasi ini. Jadi baru punya ya. orang yang mengusulkan solusinya ya. Jadi punya saudara belum. Persoalan itu akan saudara solusikan dengan apa? Di bawahnya lagi di paragraf keempat harusnya. Nah, ini yang kita sebut di dalam tesis, di dalam paper selalu ada
sebuah paragraf yang menuliskan apa yang akan dikerjakan gitu loh. Setelah membaca setelah membaca paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 itu, oh masalahnya gitu, gini gitu. Ini yang si run up itu mengusulkan itu masih ada kelemahan nggak? Kalau masih ada dituliskan, namun masih ada yang belum diselesaikan gitu ya. Namun masih ada. Nah, jadi salah satu poin atau salah satu hal yang paling penting setelah menyebutkan masalah-masalah, kalau ini kan solusinya si dia ya, tapi solusinya saudara juga apa namanya paper yang akan kita buat juga harus segera ditulis di sini belum ya? Aduh, nanti ditambahin. Nanti saya kasih lihat contoh yang ada itu ya. Oke, sekarang lanjut bab 2. Nanti saya lihat teman yang satunya. Temanya jangan gitu, jangan tema 1 gitu, langsung 21, 2.1. Di enter dulu bab 2-nya bisa masuk ke halaman berikutnya. Oke, 21. Nah, 21-nya harus pakai style ya besok, nggak boleh pakai nulis. Nah, oke, saya baca dulu. Penggunaan AI generatif dalam pembuatan konten media visual untuk media sosial telah berkembang sangat cepat terakhir ini. Teknologi seperti generative AI network memungkinkan pembuatan gambar, video, dan seterusnya yang sebelumnya membutuhkan lama waktu dan keterampilan. Itu disitasi dari sana. Dalam dunia pemasaran digital, lebih dari 60% AI generatif dapat membantu mempercepat konten hingga 2 kali lipat dibandingkan dengan metode tradisional diambil dari sana. Oke, hal ini menunjukkan bahwa potensi besar AI dalam meningkatkan efisiensi. Oke, good. Terus, paragraf kedua. Namun, meskipun begitu, meskipun AI generatif sangat efisien, tantangan tetap ada. Terutama terkait dengan keaslian authority. Mas, ini press ya. Jadi ini kan 3 buah press ini ya. Saya buat 3 buah press. Apa gitu ya. Kemungkinan konsumen seringkali merasa bahwa konten AI personal tidak sepenuhnya mencerminkan identitas merek. Itu citasi lagi. Menurut penelitian oleh Baris. Nah, jangan menurut penelitian oleh Baris. Menurut Baris gitu. Yang kalimat ketiga, paragraf kedua. Kalimat ketiga, paragraf kedua. Paragraf kedua, kalimat ketiga. Menurut penelitian itu loh. Sebentar, Pak. Ini. Nah, itu. Menurut penelitian hapus. Menurut penelitian oleh Brins. Itu jangan. Oh, Penelitian aja dihapus. Nah, itu hapus. peneliti. Oh, Nah, hapus. menurut olehnya Olehnya hapus. dihapus. Nah, gini. Menurut Baris 2024, eh, adopsi AI mengurangi persepsi otoriti merek jika penuh sepenuhnya menggantikan manusia. Menyebutkan gitu katanya setelah itu, atau menuliskan menyebutkan gitu. Di situ menyebutkan bahwa gitu. Menyebutkan. Menurutnya dihapus nggak? Kalau gitu. Enggak. Oh iya itu menyebutkan. Atau menurutnya dihapus, enggak apa-apa Hmm. menyebutkan. Baris itu menyebutkan. Menyebutkan Nah, bahwa gitu. Jadi ada kata kerjanya. Setelah nama orang itu ada kata kerja situ. Kata kerja yang apa yang si Malu itu akan menyatakan jika sepenuhnya menggantikan kehidupan. Namun dampak negatif itu kurang dan seterusnya AI sebagai dengan demikian. Oke, lanjut ke paragraf berikutnya. ah, habis. Nah, kok punya punya kamu aja, punya temanmu nggak ada di sini? Sebentar, Pak. Belum di paste. Oke, nggak apa-apa. Turun ke bawah. Turun. Dua-dua. Pak, Oh, dua-duanya ya. ya kosong, Pak. Duanya itu siapa? Ini 21 kan salah satu temanmu. Dua-duanya siapa? Belum ada juga, Pak. Terus bawah lagi, bawah lagi, bawah lagi. Langsung apa ya ini ya? Oke, ini nanti yang tabel kita bahas sebentar lagi ya. Ya, Oke, jadi ini yang nanti paragraf bab 2 itu 21 misalnya ini baru 2 paragraf ya. Kalau mau ditambah juga boleh nanti oleh temanmu yang lain. Ada paragraf 3 4 gitu ya. Topik 22 juga boleh nanti teman yang lain dalam satu
kelompok itu gitu kan. Jadi nanti paragraf 2 bab 2 itu nanti dia akan punya kumpulan review dari teman-temanmu gitu loh. Reviewnya dari teman-temanmu yang lain, cara melihatnya gitu ya. Jangan lupa nanti satu kelompok itu ada 6 ya, ada 6 orang. Karena kita akan masuk ke bab 3, bab 4. Bab 4 nanti bagaimana menulis metodologi gitu ya. Kalau pakai tesis, kalau pakai papers, kita langsung ke nanti setelah bab 3 4 kita rubah menjadi tesis, menjadi paper gitu. Itu keren banget nanti jadi paper. Makanya saya bilang di bab 1 tadi itu harus ada itu apa namanya? What is the propose? Apa yang akan saudara kerjakan gitu loh. Itu ada di bab satunya gitu ya. Nanti kita buat contoh. Oke, berikutnya Joylens. Mana tadi Joylens? Oke, Joylens. Apa tadi namamu? Joyce. Joycelyn. Mana Joycelyn? Joycelyn. Joycelyn ya namamu. Oke, silakan Mas Mbak Joycelyn Marla Rahmadanisa. Silakan Mbak. Jadi teman-teman yang lain nanti udah pintar ya dengan saya kasih contoh tadi Mas Safran ya. Oke, kok kecil banget ya? Ah gitu, oke, dibesarkan. Oke. Nah, paragrafnya jangan lupa jangan begini gitu ya. Harus baris pertamanya indent masuk, baris berikutnya harus di zero zero margin. Jadi baris pertama, baris kedua harus di zero margin. Istilahnya plus indent istilahnya. Plus indent. Kalau saya ini kebalik, zero margin sebagainya harus di zero margin. Di zero margin itu di bawah semuanya, dibawa ke sana semuanya. Itu rulernya diaktifkan dulu, rulernya diaktifkan. Rulernya pakai view. Kemudian itu ada rulers. Nah itu digeser itu panahnya itu. Yang ada di dalam ruler itu ada panah kecil-kecil itu loh, itu digeser aja itu. Nah yang satu juga. Nah itu digeser, pegang nah digeser pokoknya dua-duanya itu kan ada 3 biji kan situ, geser kiri. Kalau pegang yang bawah itu geser semuanya. Nah yang baris pertama digeser, apa yang atas, panah atas. Nah gitu, bukan pakai tab ya. Coba tunggu, harus pakai style. Jangan gitu, jangan diblok semua. Coba harus pakai style. Salah. Di blok satu paragraf pertama, di create new style. Mana create new style-nya? Dihidupkan dulu stylenya. Di sana itu ada, ini kamu pakai apa nih? Pakai Windows ya? Iya, Pak. Itu. Nah, itu klik. Ini Windows atau itu panah bawahnya satu lagi, bukan panah itu, panah bawahnya yang kecil itu tadi. Nah, bawah satu lagi bawahnya. Lagi, satu lagi. Buat turun. Nah, itu klik. Nah, itu. Kemudian itu yang ada icon pagar di bawah mailing itu ada kayak pagar itu di bawah mailing itu ada pagar. Di bawah pagar jangan itu dulu. Di sini dulu untuk mengaktifkan pagarnya. Di bawah menu mailing coba. Ada menu. Nah, jangan diklik itunya, turun aja. Mouse-nya turun, klik, turun. Nah, klik aja, klik. Nah, gitu. Itu namanya mengaktifkan tak-taknya macam-macam ya. Salah satunya tak paragrafnya gitu. Oke, sekarang klik new pakai klik A+. Nah, itu namanya create new style. Nah, di situ dikasih nama CS paragraf 1 misalnya. CS
namanya style itu diganti. CS minus paragraf 1 misalnya, paragraf pertama. Oke. Kemudian yang style on base-nya dihapus. Style based on itu diklik biar hapus. Style based on klik. Now style. Oke. Kemudian sudah. Kemudian klik format. Format kita. Nah, paragraf. Nah, ini kita atur paragrafnya ya. Di sana kan ada after, itu afternya dikasih misalnya 44, atasnya 4, bawahnya atau 33 misalnya. 3, atasnya 3 juga. Tuh di blok langsung 3 aja nggak apa-apa, di blok langsung 3. Terus multiple-nya jadikan 1 singles. Nah, gitu ya. Kemudian di atas kan ada pusline yang tadi itu loh. Pusline itu kan 1, jadikan 1 aja. Pusline-nya jadi 1 senti. Spesial pusline. Yang bawah ini, yang tengah. Tengah pusline. Nah, itu namanya pusline ya. Itu jadikan 1 senti saja. Angkanya klik. Nah, itu jadi 1. Oke. Nah, ini artinya bahwa nanti paragraf saudara spasi atasnya 3 poin, spasi bawahnya 3 poin. Spasi di dalamnya single ya. Kemudian paragraf pertama apa namanya? Kalimat pertamanya indents, pusline namanya. Oke. Oke. Oh, bentar. Itu ada otomatiknya diaktifkan, ulangin. Diklik panah kanan itu. Nah, modify. Itu ada otomatiknya diaktifkan. Di sini yang ada. Nah, klik. Oke, sekarang. Nah, sekarang coba saudara klik saja situ, pasang stylenya. Atas. Ada CS-nya tadi atas. Di scroll ke atas. Itu panahnya itu kan di atas. Nah, lagi-lagi panahnya. Scrollnya itu ada scroll. Bukan scroll yang di box style-nya. Di box style-nya itu ada scroll ke atas. Bukan di situ. Bukan di sebelah sini. Itu yang di box style-nya itu loh. Itu kan ada tulisan style. Nah, itu ke atas. Nah, itu ada CS paragraf 1 diklik. Itu udah kelihatan itu. Di style bukan style sana, style di sini, style di box, di dalam box. Di dalam boxnya itu ada CS paragraf 1 di dalam box. Ah, udah kan? Kok masih di situ? Harusnya nah gitu yang diklik. Terus coba lagi yang bawah. Itu klik. Yang bawah yang bab 2, yang bab 2. Klik. CS paragraf 1 itu. Nah, bab itu lagi CS paragraf 1. Nah, itu ya, misalnya itu kemarin kuliahnya udah kemarin itu. Terus bawah lagi masih ada nggak paragrafnya? Pasang lagi. Terus pasang lagi misalnya tuh. Pasang lagi tuh. Pasang lagi misalnya ya. Ini udah bagus semuanya nih. Terus pasang lagi. Pasang lagi. Pasang lagi. Terus pasang lagi. Oke, selesai. Udah, misalnya masih ada. Udah habis ya. Terus naik ke atas. Ini belum isinya, baru formatnya. Naik ke atas sampai ke bab 1. Bab 2, bab 1 sampai ke atas. Oke, berhenti dulu. Itu ada tulisan merah, itu apa itu? Punya kamu ya? Oke, di blok tulisan merahnya. Itu ditulis bab 1. Coba. Ada tulisan bab 1. Sorry. Itu warnanya apa? Sudah Warnanya putih. ada warna putih, Pak, buat Oh, masuk ke dihidupkan aja. daftar Dihidupkan. isi. Kalau dicetak saja nanti warna putih. Kalau belum dicetak, dihidupkan warnanya. Warnanya diwarna merahin. Di blok. Blok, nanti dimerahin. Loh, kok ada gitu? Oh, terlalu besar. Di blok, nah, di warnanya merah semua. Nah, gitu ya. Itu di blok, kalau nanti dicetak, diputihkan. Kalau nggak dicetak, diginikan nggak apa-apa.
Di blocks itu heading 1. Wah, kenapa ada heading bro, heading 2 bro. Itu dihapus dulu bro-nya itu. Coba diklik modify coba. Heading satunya diklik modify. Oke. Modify, klik. Nah, itu bro-nya dihapus saja itu. Hapus, hapus, hapus. Oke, kemudian oke. Itu heading 1, kemudian sebentar. Heading 1 kok enter. Kok maksud saya kok heading satunya di 2 digit. Heading 2 sekarang heading satunya itu diklik lagi tadi, diklik lagi heading 1 bukan heading 2. Nah, heading 1 kan. Yang ini klik heading 2-nya dihapus dulu, heading 2 bro, dihapus lagi. Dihapus dulu. Kemarin itu udah latihan. Mana itunya? Klik kanan biar keluar. Nah, hitung 2 dihapus. Sudah, heading 3-nya juga dihapus. Bro-nya itu dihapus. Bro-nya dihapus. Modify. Itu dihapus. Ya, teman-teman yang lain lihat ya. Nanti kalau jangan heading 3-nya dihapus. Nah, oke. Tadi sudah otomatiknya diaktifkan belum? Kalau otomatiknya belum diaktifkan, nanti nomornya nggak naik. Di modify lagi. Coba dimodify lagi. Heading 2-nya dimodify lagi. Yang diklik tuh panahnya ya. Panahnya biar kelihatan. Heading 2. Mana? Nah, itu di blok. Heading 1 di blok. Heading 2. Panah kecil yang sebelah kanan itu sebenarnya yang diklik. Panah kecil yang sebelah kanannya. Itu kan ada panah kecil yang tadi kalau serap. Coba. Mana? Salah. Di close dulu. Dilepas. Itu yang. Nah, itu ke kanan dikit. Dilepas lagi. Lepas. Nah, kanan dikit. Itu kan. Nah, itu kanan. Klik kanan. Panah kecil itu. Nah, itu kan ada modify. Jangan update ya, modify. Itu update, automatic update-nya oke, udah. Oke, udah close. Oke, yang 3, heading 3 juga dilihat dulu. Udah automatic update enggak? Klik, modify. Nah, itu kan belum. Oke, nah, sekarang go to bab 2. Lihat dulu bab 2-nya sudah dipasang belum? Nah, itu bab 2-nya dipasang dulu. Bab 2 yang merah itu heading 1. Nah, itu kan bab 2-nya di-clear dulu. Bab 2-nya harus heading 1 itu. Di blocks itu nah di blok aja, caranya di clear dulu. Nah, clear all, di atas ada clear all. Di atas itu ada clear all. Nah, sekarang pasangkan heading 1. Clear all sudah, pasangkan heading 1. Clear all, klik heading 1. Nah, berarti ini belum nomornya yang belum otomatis. Baris yang di bawahnya ada merah-merah itu dihapus coba. Nah, itu dihapus dulu tuh. Dihapus juga. Yang sebelah kanannya juga dihapus itu. Yang ada merahnya sebelah kanan dihapus. Oke, sekarang kita beri nomor. Biar otomatis nomornya itu di sana ada ikon multi di bawah mailing. Di bawah mailing itu ada ikon multi. Dikit-dikit klik panahnya ya, klik panahnya. Nah, itu ada bawah ada heading 1, heading 2, bawahnya lagi, satu lagi bawahnya. Satu lagi. Nah, itu. Nah, klik. Nah, dia kan jadi nomor otomatis kan, jadi nomor 2. Sekarang yang 1 itu diklik dulu, diklik dulu coba. Diklik, diganti heading 2. Diganti pasang heading 2. Nggak mau, di-clear dulu. Di-clear dulu, baru pasang heading 2. Nah, loh kok jadi 1 juga ya? Sebentar. Itu sudah jadi heading 2, di-clear lagi dulu. Itu masih belum jalan dia heading 2-nya. Heading 1, klik heading 1, dicoba heading 1.
Nah, kan jadi 3. Heading 2, klik heading 2. Ah, belum masuk tuh. Itunya diitukan lagi. Multi levelnya dipasang lagi. Ulangin. Nah, belum ada toh, belum ada multi level. Ya, itu diklik yang multi level. Heading 1, heading 2. Klik. Yes. Oke, di clear. Clear dulu. Clear dulu. Pasang lagi. Belum mau ya. Sekarang heading 2-nya kita modify. Modify. Kalau itu belum mau, kita modify dulu. Klik panah kanan, modify. Oke, cancel dulu, cancel dulu, cancel dulu. Modify-nya tadi ada update. Klik modify lagi. Cepat, 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 cepat. Ini harus cepat. Klik. Nah, di sana ada update-nya diklik aja coba. Oke, heading 2-nya sudah. Nah, itu update-nya diklik aja biar kelihatan hapus. Nah, oke juga belum mau. Ini juga belum mau. Oke. Sebentar. Kalau heading bab 2 yang atas itu pakai heading berapa? Oh, heading 4, Bro. Kok heading 4 tuh? Heading 4 itu ya. Jangan pakai heading 4, heading 0 itu yang kemarin itu saya ajarin. Ah, itu Serah masih masang heading satunya di sana. Itu dia dihapus dulu apa namanya? Heading satunya dihapus itu 0 plus. Oke. Jadi dia hanya main heading 4, tapi hurufnya kok huruf kecil ya. Oke, nanti Surah betulkan ya sama teman-teman. Sekarang kita lihat konteksnya dulu. Balik ke bab 1. Oke, bab 1. Nah, ini udah bisa itu. Heading satunya, satu-satu udah bisa. Tapi 21 belum bisa ya. Coba di clear dulu itu. Satu-satunya di clear, pasang lagi heading 2. Clear, pasang heading 2. Pasang heading 2. Nah, itu udah mau. Coba 21-nya, pasang. Harusnya mau sekarang. Clear, pasang. Clear, pasang. Nggak mau. Yang 1-3 coba. 1-3 aneh kalau mau. 1-3. Clear, pasang. Oh, 2. Oke ya, jadi dia belum naik. Heading 2 yang ini tuh belum naik ya. Heading bab 2-nya belum naik. Kembali ke program, ke bab 1. Kita baca sekarang, biar cepat. Blockchain telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir sebagai teknologi desentralisasi yang menawarkan keamanan tinggi. Namun, seiring dengan pertumbuhannya, blockchain menghadapi beberapa tantangan besar yang menghambat adopsi secara luas. Salah satu masalah utama yang adalah energi yang buruk, efisiensi energi yang buruk, terutama pada mekanisme konsensus proof of work. Konsensus proof of work yang banyak digunakan dibesarkan ininya halamannya ya itu dibesarkan dikit. Oke. Ya, oke ya. Terutama pada mekanisme konsensus yang banyak digunakan oleh jaringan blockchain atau Bitcoin. Nah, Surah lihat kalimat pertama itu panjang banget, nggak boleh gitu. Oh enggak, ding. Salah satu masalahnya itu 3 baris. Kalimat pertama 4 baris. Oh enggak, deh. Semuanya satu baris ya. Oke. Proof of work yang banyak digunakan dari jaringan blockchain seperti Bitcoin. Proses POW memerlukan daya komputasi sangat besar, menyebabkan koma besar yang menyebabkan itu komanya dihapus. Karena itu bukan brace yang harus dihapus, karena itu close ya, close-nya si besar. Menurut data Naryaman, nah itu menurut data dari itu dihapus saja, menurut Naryaman saja kan, seperti temanmu tadi yang satunya. Oke, dihapus. Nah, gini caranya. 2016, komanya dihapus. Nah, ini konsensi energi jaringan Bitcoin dapat mencapai 100 kW per tahun. Setara dengan, nah ini panjang banget ini, titik aja per tahun titik.
titik. Konsumsi ini sebentar ya. Kalau titik itu karena ini panjang sampai ke bawah kan panjang itu. Setara dengan konsumsi energi kecil. Setaranya pakai koma tadi nggak apa-apa. Koma dulu. Setara dengan itu koma nggak apa-apa itu. Kalau komanya dihapus juga nggak apa-apa. Sehingganya itu yang perlu titik di situ. Itu koma nggak apa-apa. Nah, sehingganya titik, jadi sehingganya huruf besar. Nah, gitu ya. Jadi jangan panjang-panjang. Kalau bisa dipotong, kalimatnya dipotong menjadi 2 atau 3 kalimat. Jangan panjang-panjang gitu ya. Karena kan kita bisa masukkan brace ke kalimat berikutnya atau close ke kalimat berikutnya gitu. Jadi ini kan sehingga menimbulkan itu kan sebenarnya eh, close gitu ya. Close kita bisa jadikan sambungan ke kalimat berikutnya. Kemudian selain itu blockchain juga mengalami kendala stabilitas kecepatan transaksi. Sebagai contoh, hanya mampu memproses 7 transaksi. 7-nya diganti dengan kata. Ya, per detik. Jauh lebih lambat dengan 7 dengan kata. 7. Nah, karena kan panjang ya, TPS jauh itu dia harus titik dulu. Titik dulu. Nah, titik. Kemudian di situ ditambah hal ini jauh, hal ini gitu. Nah, hal ini jauh lebih lambat dibandingkan dengan pemerintah. Jadi di sini predikatnya dibandingkan ya, predikatnya dibandingkan. Transnasional seperti PISA yang dapat memproses 2.400 menurut itu. Keterbatasan ini membuat teknologi blockchain dalam waktu dan 10 saat. Masalah ini diperburuk dengan biaya dan seterusnya. Oke, grid. Berikutnya, paragraf ketiga. Sebagai salah satu studi peneliti mengusulkan penerapan mekanisme konsensus proof interest yang lebih efisien. Nah, karena di atas sudah pernah disampaikan proof of stake, itu nggak perlu diulang di sini. Proof of stake-nya dihapus. Itu dihapus, jadi tinggal POS-nya saja yang lebih efisien. Nah, POS tidak membutuhkan komputasi seperti besar. Seperti PO itu seperti PO dihapus saja. Oh, POS ya sama POS sehingga dapat mengurangi jumlah kondisi Buterin. Selain itu, inovasi seperti layer 2 solution sharing dikembangkan dan seterusnya. Nah, ini yang menyelesaikan kan masih si Buterin ya. Yang kamu selesaikan mana? Harus dicari ya. Ini sama seperti temanmu yang pertama. Jadi harusnya ini apa yang akan kamu kerjakan gitu loh. Tapi Bu, artinya kalau persoalan ini udah diselesaikan oleh dia, kamu jangan cari problem yang ini, problemnya yang lain lagi, yang mungkin masih belum diselesaikan oleh Buterin. Jadi problemnya harus dicari ke lain lagi. Solusi ini diharapkan dapat membuat blockchain lebih cepat dan lebih murah dan seterusnya. Berarti udah terselesaikan. Belum yang kita ingin tuliskan ke dalam paper ini, ke dalam tugas saudara itu, yang nanti akan jadi paper, akan menjadi apa namanya sebuah karya ilmiah adalah yang akan saudara kerjakan gitu ya. Ini belum satu paragraf yang saya minta untuk menjawabnya itu belum tertulis gitu loh. Nanti dipikirkan oleh kalau mungkin belum ketemu masalahnya ya dicari lagi di paper yang apa namanya paper-paper yang lain. Ini berarti kita bisa menyelesaikan ini gitu. Atau dibalik, saya mau buat sesuatu tapi problem-problemnya dicari dari paper gitu. Itu ya nanti ya. Oke, lanjut ke bab 2. Nah, sekarang kita bab 2. Saya belum tahu nih sebabnya kenapa nggak bisa nomornya otomatis gitu ya. Harusnya udah otomatis. Blockchain adalah pengantar. Nggak perlu pengantar ya. Langsung aja masalah energi efisiensi blockchain. Ini pengantarnya dihapus saja itu. Kata pengantarnya dihapus. Kata pengantarnya dihapus. Dihapus. Di clear. Clear. Naik panah ke atas di clear. Itu kok masih heading 1 dia. Oh, karena posisinya di sana ya. Oke. Blockchain adalah teknologi yang menawarkan skalabilitas biaya dalam penelitian yang dilakukan oleh. Nah, ini jangan gitu juga. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Namar itu dihapus.
Yang kalimat kedua. Nah, itu dihapus. Dihapus. Nah, gitu ya. Menurut Naryaman gitu. Nah, gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya according to Naryaman 2016 menyebutkan harus ada kata kerja. Komanya dihapus. Menyebutkan bahwa bisa saja nanti cari-cari kata-kata yang lain ya, bisa menyebutkan, menyampaikan, mendeskripsikan, menghasilkan, melakukan penelitian, menyelidiki, gitu, macam-macam kata kerjanya itu. Bahwa blockchain dinilai masih kurang efisien dalam pengelolaan energi karena memerlukan daya kalkulasi yang lebih besar. Brunit et al. Juga menyoroti bahwa tantangan skabilitas tetap menjadi kendala adopsi luas teknologi blockchain, terutama pada berbasis. Nah, di sini nggak perlu diulang ya, pop of work-nya langsung aja POW, karena di atas sudah pernah disebutkan. Itu kok ada bulat-bulat kecil ya, Bos hati-hati kalau dipakai ChatGPT loh ya, nanti harus dihilangin itu. Atau mungkin ini copy dari temannya gitu ya. Oke, nanti teman-teman yang lain juga sama, seperti itu cara memperbaikinya. Terus ke bawah lagi saya lihat, ini ada 2 papers, terus bawah lagi, penggunaan smart contract, bawah lagi, Mbak. Terus, oke, keamanan dalam sistem cerdas. Ini 211-nya nggak perlu ya. Dua paragraf untuk penggunaan smart sudah cukup. Hapus gitu. Dihapus saja satu baris. Nah, karena subbab itu jangan pendek ya. Harus kalau ada subbab dia minimal 2 paragraf gitu. Nanti dibetulkan ya, sama seperti yang atas tadi yang udah saya jelaskan. Kalau udah bagus. Turun dalam penelitiannya mereka menemukan. Nah, jangan gitu yang nomor kalimat keduanya ya. Lu et al. 2016 dalam penelitian mereka beda nih, nggak boleh gitu. Menemukan, dihapus dalam penelitian mereka. Nah, gitu ya. Harus kata kerja setelah itu. Nah, gitu. Menemukan beberapa kerentangan itu boleh gitu ya. Nih, Arzal mengidentifikasikan bahwa benar, menunjukkan bahwa benar. Oke, udah pintar ini cara direct citation, indirect citation juga sudah bagus saya lihat. Lanjut ke satu lagi temannya. Cepat-cepat ya, Mas. Siapa tadi? Mas Hanif Adriansa. Coba. Thank you. Mas Hanif Adriansa. Oke, kita lihat bab 1, bab 2, bab 3. Nah, cover, oke ini covernya bagus. Judulnya kalau belum ada, judulnya ditambahin. Ini nama judul risetnya ya. Itu nanti tambahin judulnya. Kalau belum ada nanti tambahin judulnya ya. Turun nama teman-temannya itu bab 1. Bab 1 ditulis itu bab 1 pendahuluan gitu ya. Bab 1 pendahuluan, terus 1-1 latar belakang masalah. Itu 1-1 latar belakang masalah. Tapi nanti itu pakai otomatis ya, nggak boleh ditulis. Oke, sekarang dibesarkan. Tulisannya dibesarkan biar saya bisa lihat. Oke, great. Pendidikan tinggi. Ini judulnya tadi belum ada judulnya. Judulnya apa kira-kira nih? Halo Mas, judulnya apa? Untuk topiknya itu tentang ini apa namanya penggunaan machine learning untuk mendeteksi kelayakan keringanan UKT. Untuk judulnya memang belum ditentuin dari kelompok kami. Judulnya, coba yang sudah ada dari judulnya di copy paste taruh ke sana, ke covernya. Tadi ada judul apa tadi? Itu tadi judul jurnal yang belum disitasi. Bukan judulnya
Kamu membuat apa itu loh? Judul yang kamu tadi ada. Nah, judulnya apa yang akan kamu kerjakan dalam paper ini gitu loh. Apa tadi judulnya kira-kira? Kan nanti bab 1 itu kan mengikuti judul. Bab 2 juga ngikutin judul sampai bab terakhir, bab 3, bab 4, bab 5 sampai kesimpulan pun akan mengikuti judul yang akan kita kerjakan. Jadi sekarang itu saya kemarin meminta saudara itu mencari judul kan, kemudian dicari problemnya, kemudian dicari jawabannya. Machine learning untuk menentukan eligibilitas perikanan UKT. Oke, great. Nah, machine learning-nya nanti bisa diganti dengan metode langsung. Kan ada banyak metode machine learning ya. Misalnya metode apa namanya? Metode eh, apa istilahnya? Metode BLSTM. Coba aja dalam kurung. Setelah machine learning, dalam kurung. Misalnya ya metode BLSTM. B. Nggak usah langsung aja metodenya BLSTM. BI. Metode BLSTM. L besar, S besar, T besar, M besar. Metode diganti model. Metodenya diganti model. Oke. Oke, sekarang buat 2 baris, kopikan. Yang satu ada model, yang satu baris kedua tanpa ada modelnya. Buat 2 baris. Copy, buat 2 baris, 2 baris. Copy jadi 2 baris. Di blok semuanya, jadi 2 baris. Di blok semuanya, 2 kali maksudnya. Copy, taruh bawahnya. Enter, paste. Nah, yang satu model BLSM hapus, yang satu machine learning-nya hapus. Yang atas yang dihapus modelnya. Hapus. Yang bawah machine learning-nya hapus. Model BSM untuk menentukan eligibilitas keringanan UTP. Oke, yang tesis kita itu biasanya begini judulnya, harus ada sebuah algoritma, dalam hal ini algoritma BLSTM, TMT-nya kurang. Nah, itu nanti saya akan cari tahu apa itu BLSTM. Jadi sebuah judul tesis, sebuah judul paper, sebuah judul riset, itu biasanya kita menambahkan sebuah metode di dalam judul. Nah, sebuah metodenya namanya BLSTM. Dari mesin learning itu ada banyak ya metodenya, ada algoritmanya macam-macam. Kadang-kadang boleh 2 metode, boleh 3 metode. Nah, nanti namanya hybrid gitu. Ya. Nah, yang keringanan UKT itu adalah problemnya. Jadi maksudnya topik yang akan diselesaikan gitu. Jadi ini judulnya seperti itu. Jadi LSM itu apa gitu ya. Untuk menentukan eligibilitas keringanan UKT. Jadi judulnya udah singkat-singkat saja seperti ada metode, ada problem yang akan dikerjakan. Itu judul yang computer science itu begitu judulnya. Oke, sekarang kita baju ke bab 1. Oke, sebentar lagi kita mau close jam 5 ya. Jam 5 mau cepat-cepat. Bab 1 pendahuluan, 1 latar belakang masalah. Jadi ada masalahnya. Oke. Pendidikan tinggi merupakan salah satu fondasi penting dalam meningkatkan sumber daya. Namun biaya pendidikan terus meningkat dapat menjadi beban berat bagi mahasiswa dan keluarga, terutama mereka yang berasal dari latar belakang ekonomi kurang mampu. Kenaikan UKT tidak selalu mempengaruhi anak yang berasal dari keluarga berpendidikan, tapi juga mempengaruhi menengah ke bawah. Oke, dari situ dapatnya. Untuk mengatasi ini, banyak perguruan tinggi menerapkan kebijakan keringanan UKT, gitu ya. Nah, pertama sekali UKT itu harus di atas gitu ya, jangan di bawah. Kepanjangannya harus yang paling pertama dulu. Kenaikan UKT gitu. Itu UKT-nya di sana kepanjangan. Nah, situ.
Nah, dalam kurung. Nah, terus berikutnya nggak boleh kepanjangannya, tinggal menggunakan kesingkatannya saja. Oke, kebijakan keringan UKT sebagai upaya memberikan akses pendidikan yang lebih adil dan merata. UKT atau ujian ataunya dihapus. Tuh, udah nggak perlu. Perlu ya, tuh UKT itu dihapus gitu ya. Oke, UKT adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang sesuai dengan penetapan UKT sangat adil, sangat penting bagi proses penentuan eligibilitas atau direct seringkali melibatkan analisis data yang kompleks. Dan bukan tuh udah bagus tuh, ada kata kompleks, ada kata tidak adil gitu ya, sudah muncul persoalan-persoalannya gitu. Itu ya, perlu melibatkan analisis data gitu ya, itu udah cukup. Dan memerlukan waktu yang sangat signifikan, tidak gampang gitu ya. Itu udah muncul persoalannya itu. Dalam konteks ini, penerapan machine learning menjadi salah satu solusi yang menjanjikan. Bapak itu kalimatnya. Menurut Suntanso 2002, kemampuan machine learning dapat digunakan untuk menganalisis data. Hal ini dapat diamalkan dan seterusnya melalui pemetaan. Nah, oke, ini menjadi jawaban dari nomor 1 gitu ya. Oleh yang dilakukan oleh si Susanto gitu ya. Ya, nggak apa-apa gitu ya. Kemudian yang ketiga, meskipun memiliki potensi besar, penerapan machine learning dalam prediksi algebris UKT memiliki tantangan. Salah satu tantangan terbesar menerapkan machine learning adalah ketersediaan data yang berkualitas, PUSKO, data yang tidak akurat atau tidak representatif tidak akan ada. Oleh karena itu, penting bagi perguruan tinggi untuk memastikan model diterapkan dengan demikian, penggunaan machine learning tidak hanya dapat meningkatkan dan seterusnya. Oke, nggak apa-apa. Terus, nah, kan belum ada BLSTM-nya kan, terus di atasnya di atas kembali ke bab 1. Nah, di sini nanti pada penelitian ini akan diusulkan, ditulis saja biar nyambung. Pada penelitian ini, nah gitu ya. Pada penelitian ini diusulkan penerapan, ya misalnya diusulkan penerapan model BLSTM untuk bla 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 gitu ya. Tuh. Nah, gitu nanti ini yang akan saudara kerjakan di bab berikutnya gitu ya. Oke, lanjut bab 2. Bab 2 lanjut. Turun ke bab 2. Nah, bab 2 ditulis judulnya literatur review. Nah, literatur review ya. Itu Nata Deep Learning Prediction Academic Behavior, kemudian Snaggle. Itu ada nama teman-temanmu kenapa? Ini buat ini Pak. Setiap anggota nyari bikin 2 paragraf ini buat Oh, literatur. dikasih judulnya nih dari paragraf ini sebagai apa yang dilakukan gitu ya. Nanti dikasih judul seperti temanmu yang dua temanmu yang tadi ya. Penelitian terkait penerapan machine learning dalam prediksi biaya akademik menunjukkan bahwa faktor akademik dan ekonomi dapat mempengaruhi fluktuasi kuliah. Salah satu studi yang dilakukan, Nah, ini dihapus ini, nggak usah pakai studi yang dilakukan, tapi langsung disitasi orangnya gitu ya. Nanti pakai orangnya aja, citasinya pakai orangnya. Nggak usah pakai universitasnya, orangnya. Karena kalau pakai universitasnya harus ada nama orangnya juga gitu ya. Oke, nanti aja. Di mana analisis kualitas dan kualitas pada 2 variabel itu adalah dan seterusnya. Jadi ini harus ada citasi di atasnya. Model estimasi dan seterusnya itu juga nggak ada citasinya. Hasilnya adalah, nah ini 2 paragraf ini belum ada citasi. Nah, harus ada citasinya gitu ya. Nanti belum ada nih citasinya. Terus berikutnya. Oke, ini Segar pada itu ya. Sudaryono et al. Melakukan penelitian, ada citasinya, udah bagus. Menggunakan Sudaryono menemukan bahwa metode net bias menghasilkan akurasi dan seterusnya bagus. Hal ini dibandingkan dengan metode lain, ada dan udah bagus. Dan kemudian habis berikutnya turun. Nah, ini kalimatnya. Menurut Nurdaisi et al. 2004 disebutkan bahwa komanya dihapus ya, nggak boleh ada koma itu 2024-nya. UKT menjadi salah satu faktor penting
Nurhasi et al. Nah, ini nggak usah diulang, kan masih sama gitu ya. Bagaimana ini yang Nurhasi et al. Melakukan analisis terhadap, ya pokoknya nggak boleh 2 kali orangnya, kan deket itu. Nah, di bawahnya juga deket itu Nurhasi. Harusnya di dalam kalimat ini, di dalam paragraf itu, Nurhasinya cuma 1 kali disebutkannya, jangan 3 kali. Ini kan 3 kali gitu ya, 1 kali. Jadi setelah harus membuat biar munculnya di depan atau di belakang gitu. Itu ya. Ingat harus dalam satu paragraf harus ada 2 orang yang muncul ya, nggak boleh 1 orang. Kalau 1 orang nanti kesannya sebagai ringkasan saja. Ini paragraf kedua. Ini kan munculnya cuman cuman si Irmawati saja. Tuh kan, Irmawati saja. Masih salah citasinya. Ya, jadi ini bukan komparasi komparasi antar si paper namanya. Karena nanti paper A dengan paper B komparasinya gimana? Kalimat ketiga nggak ada citasinya, belum ada citasinya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ini punya saudara ya, kalimat saudara. Nggak apa-apa gitu. Tapi paragraf 1 dengan paragraf 1 dan paragraf 2 itu citasinya masih bisa digabung loh ya. Paper ini dua-duanya bisa digabung seperti teman-temanmu yang atas tadi. Oke, lanjut. Saya lihat satu lagi bahwa ini Fahmi, prediksi institution P. Jaringan saraf duluan, khususnya menggunakan algoritma Bayes progression adalah metode dalam berdasarkan bertujuan untuk memprediksi analisis data. Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi penyebab masalah pembayaran di sini. Dua data yang digunakan untuk mengumpulkan ini punya siapa? Belum ada papernya. Apakah kalimat saudara atau bukan kalimat saudara? Ini harus Fahmi harus jelas apakah citasi, apakah punyamu. Ya, ini gimana nih kalau citasi siapa gitu. Dalam penelitian ini, algoritma BP kan ditentukan melalui 2 tahap. Ini siapa lagi yang ngomong? Gitu kan harus ada. Tahap pertama adalah ini, tahap kedua adalah ini. Tahap ketiga ini siapa? Apakah punyamu? Apakah punya orang lain yang harus ada citasinya? Oke, lanjut. Udah. Nih, satu lagi. Ramo, berdasarkan penelitian Ramo. Nah, berdasarkan penelitian Ramo dihapus. Manggo aja langsung gitu ya. Manggo misalnya menemukan masalah besar gitu ya misalnya. Salah satu masalah besar yang terjadi dalam sekolah swasta gitu. Boleh gitu ya. Adalah tingkat keterlambatan pembayaran dengan sekitar dengannya dihapus. Sekolah sekitar 60%. Titik aja langsung. Titik 60% titik langsung. Sekitar 60% titik. Nah, belakangnya hapus karena kan udah otomatis mengerti orang. Siswa terlambat melakukan pembayaran itu hapus. Siswa terlambat membayar itu juga hapus saja. Nah, gitu kan? Artinya kalimat siswa itu sudah ikut di depannya, di depan menemukan salah satu masalah besar di sekolah itu adalah tingkat pembayaran keterlambatan utang. Sekitar 60%. Siapa sih kamu? Ya mahasiswa pasti kan? Nggak mungkin kita tulis lagi. Untuk menghadapi masalah ini, untuk menghadapi hapus lagi. Nggak perlu. Marhaban mengembangkan suatu sisi bab nilai bias untuk mengidentifikasi kenapa itu. Jadi dia langsung menjawab sih, Marhaban itu menjawab. Tapi ingat, kenapa kok berulang dia? Marhaban itu berulang nggak boleh gitu. Sekali lagi ini 3 kali oleh Marhaban itu harus dijadikan 1 kali saja. Tuh nggak boleh tuh. Jadi saudara harus pintar-pintarnya mencitasinya di mana gitu. Jadi 1 kali saja. Kemudian bawahnya vektor mesin meskipun begitu dan seterusnya. Nah, ini masih siapa yang ngomong seperti ini? Apakah saudara? Kalau saudara juga harus dilengkapi dengan citasinya. Dari mana citasinya? Turun lagi. Ini belum ada citasi nih. Nah, ini. Nah, ini juga belum ada citasi, Davin. Turun lagi. Turun, Davin belum ada citasi itu, belum ada citasinya. Turun lagi. Kalau belum ada citasi itu nanti dianggap plagiat loh ya. Udah habis, Mas. Udah habis ya.
Sudah, Pak. Oke, tutup. Kita masih punya waktu 5 menit. Kita akan coba sebuah papers. Close. Nah, saya akan akan share gitu ya. Apapun papernya mesti ada begini. Saya akan share misalnya gini ya. Nah, ini saya buka lib UGM-nya. Bentar, belum saya share. Oke, belum saya share. Bentar, nanti kalau sudah saya share ya. Oke, sekarang saya share. Share screen. Nah, gitu. Udah terlihat, saya masuk ke halaman UGM. Dia minta kemari ya. Ini saya akan melihatkan highlight-nya ya. Pakai sign direct gitu ya. Sign direct. Misalnya ini sebagai contoh saja. Sign direct, mana dia sign direct? Saya cari satu paper di sana, kita nanti jam 5 plus gitu ya. Sign direct, mana sign directnya? Ini. Oke, ini. Saya cari misalnya BLSTM. STM itu ya, tadi ada temanmu BLSTM. Dicari di jurnal atau di title book, cari di autornya siapa saja. Kalau kita mau cari langsung, kalau mau cari advance, cari di sini. Nah, ini ya. Carinya di mana? Carinya tahun berapa? Bisa. Carinya tahun berapa? Bisa. Oke, misalnya saya cari di situ BLSTM to admission gitu ya. Student. Admission university. Misalnya gitu. Oke, carinya di in this journal or book titles, artikel dimanapun, di dalam artikel dimanapun ya. Bagusnya di judul saja nyarinya. Nah, di sini judulnya saja yang dicari. Oh, dia nggak bisa ya, harus satu kata per kata in this. Title, full title, or choose from the list. Each entry not recognized. Dia kalau ada yang setnya bagus, ada juga yang setnya nggak bagus. Oke. Nah, kita lihat ada 103 hasilnya, ada 2025, 2000, keren banget ini ya. Nah, sekarang bisa lihat ini riset artikel, bisa besarkan dikit ya. Nggak mau besar dia, nggak mau besar ya. Besarnya mana sini besarnya? 125, 110, 125. Nah, kita lihat ini augmented di-assessment diagnosis. Nah, saya lihat ya, sini ini metodenya. Ini problemnya, diagnosis kriteria. Gitu ya. Ini juga with attention LBSM. Ini metodenya, tapi metodenya sudah ditambahkan self attention-nya di depan. Ini ada model for psychoatric diagnosis. Nah, ini ada for-nya untuk ini. Problemnya diagnosis ini berasal untuk ini gitu. Jadi ini problemnya nanti di sini. Contoh yang kedua, name entity recognition for Chinese advanced
at first drugs. Nah, ini recognition-nya menemukan nama Chinese drugs event report with lexical BSM. Jadi ini jawabannya, ini adalah caranya, ini adalah problemnya gitu ya di sini gitu. Ini akan yang akan dikerjakan untuk ini gitu loh. Ada dua, BLCM dan tree training. Itu ada dua dia, dan tree training kan. Pak, lanjut lagi. BLCM dengan ini multiple priority organizational for. Nah, ini implicit sentiment analysis ini masalahnya. Jadi ada sentimen A, sentimen B, sentimen C. Salah satunya adalah cara sentimen yang tidak kelihatan gitu ya. Bagaimana cara menentukan sentimen tidak kelihatan? Ini dia mengusulkan metode ini gitu loh. Jadi di dalam judul udah kelihatan. Paper ini nanti akan ngomongin bagaimana dia mengerjakan BSM untuk menyelesaikan implicit statement analysis gitu ya. Nanti kita lihat. Saya baru ngomongin judulnya saja. Nanti surat judulnya juga gitu untuk menyelesaikan apa gitu ya. Kemudian imbalance prediction of emergency department admission using natural language processing and deep learning neural network. Jadi metodenya ini metodenya dan dua ya neural network. Untuk apa? Untuk memprediksi emergency department. Jadi Departemen Kesehatan itu mungkin ada sesuatu yang emergency itu diprediksi kapan-kapan gitu ya. Itu problemnya. Kemudian an investigation multivariate data deep learning model for prediction COVID. Nah, jadi ini problemnya COVID, prediksi COVID-nya gitu ya. Tapi mereka menggunakan sebuah cara yang disebut multivariate data driven deep learning. Jadi deep learning itu udah banyak dimodifikasi macam-macam gitu ya. Deep learning models gitu dan sebagainya. Nanti sudah belajarnya di semester 2, semester 3, semester 4 gitu. Ini udah belajar ini nanti gitu ya. Tapi nggak apa-apa, dalam kuliah saya sudah udah bisa begitu-begitu juga kan bagus gitu. Kemudian ini NIRS. Nah, ini disingkat sebenarnya nggak bagus meningkat nama. Name Entity Recognition of Clinic Concept. Nah, jadi cara menentukan atribut dari klinik gitu dengan menggunakan name entity gitu ya. Kemudian ini kok bergerak ke kanan dia. Contoh yang lain. Jadi hampir semuanya begitu ya, ada metode ini identifikasi strokes qualified from in real works. Oh, metodenya nggak ditulis ini ya. Metodenya nggak ditulis nih. Evidence from electronic health record in works. Jadi dia nggak menulis metode di sini. Kemudian medical name entity recognition for, oh ini metodenya, medical, dinamakan medical name gitu ya, for disease and medication based on pairs. Untuk ini, tapi cara di dasar datanya adalah ini. Wah keren ya, judul-judulnya Surah udah dapat semua. Nanti Surah buat judul yang begitu-begitu juga gitu ya. Ini deep learning kan, ini pakai deep learning semua. Ada nggak yang bukan deep learning? Ya Surah terus ganti saja. Ini misalnya di solusi. Kalau itu kan saya mau nyari itu ya, mau nyari yang ada dekatnya dengan itu tadi ini ya. Name entity recognition Chinese BSM multimodal for attention for implicit sentiment analysis. Ini kita ganti misalnya. Kalau mau ininya di dalam judul ini tanda petikan. Nah, misalnya. Itu dia nanti di dalam judulnya keluar dia. Wah, nggak ada ya. University. Admission ini university-nya diganti saja nih. Nah, berarti belum ada yang buat gitu ya. Ini argumentative decision itu masih sama seperti tadi. Berarti sama masih. University-nya nggak muncul gitu ya. Ini BSM multivariate sentiment implicit. Ini prediction emergency department admission using natural language processing. Emergency department admission using itu lagi. Masih sama seperti tadi nih. Deep learning model to predict COVID. Oke, ini saya udah jam 5 lebih ya. Aduh, belum dapat satu paper. Tambah 5 menit ya, jangan khawatir. Guys, for. Ini saya lepas. Saya suruh cari semua. BLCM.
Ini masih 103, masih sama. Dihapus saja lah. Kalau ini jadi banyak tuh 6.000 gitu ya. Makanya saya bilang kita harus pakai advanced search. Jurnal, buku artikel, biasanya. Jadi dia biasanya gini. Kemudian di sini tambah lagi show all fields. Gitu. Nah ini dia. Hop, lagi hilang. Nah itu. Oke, ini jadi sudah bisa lihat titelnya di sini ya. Tadi itu yang akan saya coba itu BSM Force University misalnya. Nah, apapun gitu. Reference itu titelnya. Sini dihapus. Cari di sana. Titel abstract, titel saja, abstract, authors. Ini kita masukkan di sana saja. Ini. Oke, search. Nah, ini kan ada di judulnya kan? Ada di judulnya nih, saya besarkan lagi 125. 90, 125. Nah, ada di judulnya ini. Sudah bisa lihat sekarang. Short term energy prediction University Dormitory Building based on energy consumption per metodologi. Oh, nggak ada di planningnya. Ini ada di planningnya bahwa acceleration response reconstruction based on linear network and multi hit attention. Universitinya nggak ada ya. Ya udah, sekarang ini aja kita buka. Nah, setelah lihat, saya akan melihat problemnya. Mana problemnya? Di introduction-nya. Ini cara citasinya pakai kotak, pakai nomor ya. Ada yang pakai nama. Ini citasi di belakang nomor, di belakang kalimat. Ini di belakang kalimat, ini di belakang kalimat, ini di belakang kalimat. Nih, saudara lihat di dalam satu kalimat itu citasinya ada 3. Ini ya, this reconstruction technique refers, surface, ini ada citasi nomor 6, citasi nomor 7, nomor 8, nomor 9. Itu boleh di dalam satu kalimat ini kalimat ini itu ada 3-4 citasi, boleh. Jadi citasi kita nggak usah ngomong-ngomong panjang gitu. Yang penting satu kalimat itu disitasi gitu ya udah cukup. Dan kalimat-kalimat itu nyambung gitu loh. Itu yang paling penting. Nah sekarang bagaimana problemnya? Kita baca ya. Monitoring health untuk memonitorkan kesehatan adalah penting, ya, krusial, kritis untuk mengolah keamanan dari sipil, konstruksi sipil. Jadi memonitoring kesehatan sangat penting dan menilai kesehatan, kondisi kesehatan struktur. Nah, satu kalimat saja sudah disitasi dari 2 tempat. Jadi kalimat ini kalimat siapa? Kalimat si penulis. Kalimat si penulis paper ini gitu ya. Nah, kemudian SHI system ini nggak usah diulang kan? Periodically observe dynamic response gitu ya. Secara periodik diobservasi secara dinamik melihat serpi struktur dengan berbagai perius, dengan berbagai jenis sensor untuk melakukan analisis kesehatan, status kesehatan dari struktur. Struktur itu konstruksi ya, konstruksi ini konstruksi tadi. Itu dari status 3-4. Jadi 2 kalimat sudah 4 citasi. Oleh karena itu, nah kan sambung kalimatnya kan. Oleh karena itu, integritas pengukuran data langsung dipengaruhi oleh beberapa alasan. Performansi dari struktur. Namun, nah, setelah lihat kata sambung namun itu sini ya. Tadi kata sambung therefore disambung namun boleh. Disambung namun. Namun demikian di dalam realita dalam praktis engineering terbatas. Ini ada terbatas sensor yang selalu dipakai untuk kritik lokasi tertentu, dapat dari sini. Dapat dari sini gitu. Kemudian data yang hilang, nah disambung lagi dengan sini kan, data yang hilang dan seterusnya. Nah, sampai dan seterusnya, ini masalah disebutkan, masalah-masalahnya. Currently, saat ini sudah ada respon konstruksi yang dapat dikategorikan model ini. Itu disambung lagi dengan yang sekarang gitu ya. Siapa yang udah buat? 12. Model base membutuhkan presisi yang lebih tinggi, nomor 14. Dan prioritas knowledge dan nomor 13. Itu sekarang loh, sekarang pada saat ditulis. Sedangkan updating teknik yang dibuat signifikan advanced techniques membutuhkan high class akurasi, masih butuh akurasi yang tinggi. Lebih lanjut, nah dia ada kata lebih lanjut, moreover,
The internal existing applet, nah aplikasi yang ada sekarang struktur masih menjadi tantangan untuk langsung diukur. Terutama akses prioritas dan seterusnya dari sini, dari orang ini masih dibutuhkan. Oleh karena itu, nah, in contrast masih sambung ya, masih problem-problemnya. Currently masih sambung-sambung problemnya. Kurzweil, nah ini cara citasi langsung tadi ya, Kurzweil 119, ada kata kerjanya merekonstruksikan kesalahan sensor. Nah, ini udah kesalahan sensornya. Sampai ketemu dia akan mengusulkan apa. Ini baru ngomong-ngomong problemnya ya, baru ngomong-ngomong problemnya udah banyak disebutkan. Sampai ke neural network-nya, sampai ke dan seterusnya, pokoknya disambung-sambung terus sampai yang baru-baru gitu ya. Sampai ke bilateral kemarin. Nah, di dalam bidang machine learning, BLSTM ini dia 28 dan multi heads yang di 29 telah digunakan untuk time series prediction. Tuh, coba lihat ya. Dia baru ngomong BLSTM-nya sekarang gitu. Baru buka sekarang, di atas udah macam-macam ngomongnya. Riset BLSTM menunjukkan bahwa aduh, ini udah hampir habis papernya, waktunya. Nah, saya akan menunjukkan bagaimana dia menyelesaikan problem yang ditulis di atas. Therefore, this study. Nah, ini dia baru kalimat terakhirnya. Oleh karena itu, pada penelitian kami, ya dia sekarang, propose sebuah BLSTM network based on multi-head attention for rekonstruksi. Merekonstruksikan kembali struktur dan percepatan respon. Dengan cara memanfaatkan DSM network untuk mencukupi eksplorasi spasio-temporal. Jadi dia menambahkan spasionya, bentuk itunya, bentuk mapping ya, mapping atau peta, bentuk petanya. Antara sensor satu dengan sensor berikutnya ini multi attention dan digabungkan dengan mengincorporatekan dengan multi attention mekanisme yang punya BSM itu gitu. Nah, inilah yang akan dikerjakan di dalam paper dia. Apa yang akan dikerjakan? Section 2 adalah overview long term memory, section 3 adalah definisi proposed network. Nah, di section 3-nya adalah usulan yang akan dikerjakan seperti apa gitu. Section 4 dan 5 adalah analisis, multi analisis, menilai kembali hasil yang dikerjakan. Dan nanti saudara itu mengerjakan ini. Section 2-nya adalah review literatur gitu kan. Section 2 adalah overview of research methods, tapi season 2-nya sebenarnya season 2 saudara itu yang sekarang saudara lakukan itu ada di sini semua di bab 1 dia tadi ini. Bab 1-nya ini kan panjang banget ya. Kalau tadi saya mintanya hanya dua paragraf saja, langsung ke langsung ke jawaban ini. Propose tadi, gitu. Propose-nya apa? Ada pertanyaan? Sudah bisa menangkap tugasnya diperbaiki nanti. Itu ya diperbaiki. Ini saya waktunya udah habis. Sebenarnya saya akan menggunakan tools untuk membuat nomor ini secara otomatis gitu. Jangan lupa menuliskan ini ya. Jadi kan kemarin saya jangan lupa menuliskan referensinya. Jadi nah ingat. Nah, jangan lupa menuliskan referensinya. Nah, ini. Jadi sudah perlu menuliskan di bawah nanti saya minta update ya. Saya minta upload, submit daftar pustakanya yang sudah disita-sita tadi ini semua ditulis sampai ke bawah. Nah, urut berdasarkan nama. Urut berdasarkan nama. Nanti ya, saudara boleh cari-cari dulu cara menuliskan referensi urut berdasarkan nama pertama. Kalau ini kan nama pertamanya diletakkan di depan. Kata pertamanya juga. Nanti saudara kata terakhirnya. Yang tadi yang kemarin saya ceritakan itu. Oke, sudah cukup? Waktunya sudah lebih 10 menit. Sampai ketemu besok ya, minggu depan. Oke? Halo semuanya? Halo semuanya, mana semuanya nih? Oke, Pak. Oke. Ya. Thank you. See Baik, you. Pak. Ya, thank you. See you. Oke, thank you. See you semuanya.